Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua Hairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan melihat dan sekaligus mereaction apa yang dikatakan ataupun tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Amin Rais terhadap Presiden Joko Widodo. Dan ini sepertinya dilakukan di tempat yang tidak seharusnya dilakukan, teman-teman ya. Karena kalau kita lihat dari pernak-perniknya, dari lokasinya, ciri-cirinya sepertinya ini di mimbar masjid. Dan nanti teman-teman nilai sendiri ya. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya hormati, saya cintai, sejak dulu saya sudah yakin. Nah, sebelum kita lebih jauh memulai videonya, kalau kita lihat teman-teman ya, dari pernak-pernik, dari aksesoris, dari bentuk mimbarnya, dari bangunan yang ada di belakang Amin Rais, running text-nya, ini sepertinya di dalam masjid teman-teman, dan di atas mimbar masjid. Entah ada jamaahnya atau tidak, tapi ya omon-omon ataupun tuduhan-tuduhan liar yang dilakukan oleh Amin Rais terhadap Presiden Jokowi ini tidak seharusnya dilakukan di mimbar masjid teman-teman. Jokowi memendam ambisi yang busuk dan terkutuk. Dia melakukan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, dan dia melakukan penyalahgunaan kekuasaan itu untuk melanggengkan kekuasaan pribadinya sembari membangun dinastinya itu. Yang penting adalah Jokowi seolah mengatakan yang penting adalah aku dan keluargaku, peduli amat bangsa Indonesia. Mereka hanya jadi robot-robot, jadi skrup-skrup politik dalam pandangan si Jokowi itu ya. Jokowi dan ini tidak boleh kita biarkan ya. Nah, makin dekat ke ajal kekuasaannya, ke kematian kekuasaannya itu ya, itu sosok Jokowi sebagai presiden sudah berubah menjadi sosok seorang tiran, seorang autokrat, dan sekaligus seorang despot. Tiran itu penguasa tunggal yang kejam, cruel, ya, kemudian yang tidak menghargai pendapat rakyatnya, dan kemudian memperkuda rakyatnya untuk kepentingan kekuasaannya. Sekaligus juga seorang autokrat, ya, di mana dia satu-satunya yang benar, satu-satunya yang memborong kebenaran dan kekuasaan, dan ini tidak boleh kita biarkan. Dan juga seorang despot, ya. Despot itu seorang penguasa yang bersifat dajjali, membunuh kalau perlu dan lain-lain. Ini tiga-tiganya ada dalam diri Jokowi, terutama akhir-akhir ini. Waduh, yang terakhir sih bersifat dajjali, aduh. Apa ya teman-teman, saya itu tidak pernah respect, saya itu selalu tidak pernah ingin menghormati orang-orang yang menyebarkan kebencian, menebarkan fitnah-fitnah, menebarkan atau mengajak orang untuk membenci seseorang, apalagi pemimpin, itu melalui mimbar masjid teman-teman. Karena menurut saya pribadi, mimbar masjid ini sangat sakral, sangat sangat privat, karena ini hanya digunakan untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan, menyebarkan ilmu-ilmu kebaikan. Kalaupun ingin melakukan provokasi, ingin menaikkan giroh umat, giroh masyarakat, ya itu dilakukan ketika terjadi perang teman-teman, kondisi perang. Kita nggak dalam kondisi perang, kita dalam kondisi tenang, tapi kenapa mimbar masjid dibuat dan dimanfaatkan untuk menebarkan hal-hal yang belum tentu benar teman-teman, belum tentu benar. Karena berkali-kali kalau tuduhan-tuduhan dinasti dan segala macam, Pak Jokowi cawe-cawe. Lagi-lagi teman-teman, saya ingin bertanya kepada kalian, karena di KPU kemarin saya sempat ikut aksi demo bersama mahasiswa, bersama aliansi masyarakat. Ada aktivis yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu katanya cawe-cawe mengintervensi DPR untuk meloloskan RUU Pilkada demi melanggengkan Kaisang untuk maju dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah. Kalau tuduhannya seperti itu, Pak Jokowi bisa intervensi, saya akan balik bertanya kepada si aktivis tersebut. Kalau memang Pak Jokowi bisa intervensi DPR, kenapa RUU perampasan aset tidak bisa diintervensi oleh beliau? Kalau anak-anak ini
mengatakan, atau aktivis-aktivis ini mengatakan bahwa Pak Jokowi sangat powerful, sangat otokrat dan segala macam. Ya kenapa undang-undang perampasan aset tidak bisa beliau loloskan di DPR kalau memang beliau bisa mengintervensi? Itu aja saya yang menjadi pertanyaan teman-teman, karena saya tuh bingung kalau Pak Jokowi sepowerful itu bisa mengatur institusi-institusi negara dan partai, ya kenapa keinginannya tidak bisa semuanya terakomodir, teman-teman? Kalau kita kilas balik teman-teman ya, kilas balik. Amin Rais ini memang dari awal selalu membuat gerakan-gerakan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi, gerakan-gerakan untuk menjatuhkan Presiden Jokowi dari jabatannya, dari kedudukannya sebagai presiden. Entah apa alasan utama Amin Rais melakukan itu sejak dahulu. Dan saya nggak ngerti apakah ini Amin Rais spesialis menurunkan seseorang dari presiden atau seperti apa, karena rekam jejaknya jelas teman-teman. Dari Pak Harto, kemudian Gus Dur. Yang dimana setelah menurunkan Gus Dur, Amin Rais jadi gelandangan politik teman-teman. Tidak menjadi apapun. Di PAN dia tidak menjadi apa-apa. Dikucilkan dan segala macam, akhirnya keluar. Kemudian membuat partai sendiri. Setelah membuat partai sendiri, tidak lulus parlemen. Jadi gelandangan lagi di partai umat. Partai umatnya tidak mendapatkan apa-apa. Nah ini mungkin perlu introspeksi lebih dari Amin Rais teman-teman. Untuk apa? Untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi jangan selalu melihat ke luar gitu, ke dalam diri seseorang, ke dalam diri orang lain, tanpa lupa kita melihat ke dalam diri kita gitu. Udah sempurna belum kita? Kira-kira kalau kita menjadi pemimpin seperti Pak Jokowi, bisa nggak kita seperti itu? Lagian Presiden Jokowi sudah menerima penghargaan Bapak Infrastruktur Indonesia karena beliau berhasil menyambungkan berbagai kota, berbagai jalan untuk mengkoneksikan Indonesia teman-teman. Dan ini hanya dilakukan oleh Presiden Jokowi. Apalagi pembangunan di Papua teman-teman. Banyak sekali manfaat yang dibawa Presiden Jokowi ke Papua. Tapi ya sebelum kita lebih jauh lagi teman-teman, saya ingin perlihatkan pidato atau potongan pidato dari Pak Prabowo yang sepertinya menampar wajah Amin Rais teman-teman. Sudah pilkada kita serahkanlah kepada ya junior itulah. Siapapun yang dipilih gak ada masalah. Gak ada kita, silakan. Kadang-kadang kita sama PAN, kadang-kadang enggak, ya monggo, iya kan? Enggak ada urusan, silahkan. Enggak ada intervensi. Saya jamin enggak ada itu. Pak Jokowi, saya ketemu berkali-kali, dia tidak pernah nitip, tolong ini jadi ini, enggak ada, saya jamin tidak ada saudara-saudara sekalian. Saya harus katakan yang benar-benar dan yang salah-salah, saya pertanggungjawabkan. Pak Jokowi tidak pernah nitip, tidak pernah. Rakyat sudah memberi mandat kepada kita ajak semua kekuatan kita ajak bekerja sama, saudara-saudara. Nah, Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak pernah nitip ini, nitip itu. Dan ini kesaksian langsung dari Pak Prabowo yang sering bertemu dengan Pak Jokowi. Kalau memang Presiden Jokowi ingin melanggengkan kekuasaannya di pemerintahan Pak Prabowo, sudah barang pasti Pak Jokowi akan menitip beberapa menteri untuk duduk di pemerintahan Pak Prabowo. Tapi ternyata tidak teman-teman. Justru calon-calon menteri dari Pak Prabowo yang diberikan ruang, yang diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis ataupun untuk mempersiapkan keberlanjutan di kementerian-kementerian strategis yang akan dipimpin Pak Prabowo nanti teman-teman. Inilah ya, Amin Rais menyebarkan fitnah, Pak Prabowo membersihkan tuduhan-tuduhan tersebut. Karena ya ini teman-teman, tuduhan-tuduhan liar terhadap Presiden Jokowi ini sudah melebar kemana-mana. Isu dinasti, isu pengambil alihan partai. Sepertinya orang tidak ada habisnya gitu untuk memfitnah, untuk membuat framing-framing negatif terhadap Pak Jokowi. Entah tujuannya apa gitu. Apakah karena Pak Jokowi yang terlalu dicintai rakyat sehingga mereka ingin menggerus kecintaan rakyat terhadap Pak Jokowi, makanya di framing sedemikian rupa, senegatif itu agar ya
Pak Jokowi tidak bisa memberikan impact yang banyak di Pilkada serentak 2024. Apalagi kalau kita lihat teman-teman di Pilpres 2024 kemarin, pengaruh dari Pak Jokowi, kecintaan masyarakat terhadap Pak Jokowi, bagaimana Pak Jokowi masih didengar kata-katanya oleh masyarakat, ya orang memilih Prabowo Gibran teman-teman untuk keberlanjutan. Karena apa? Orang percaya kinerja Presiden Jokowi, pondasi-pondasi yang sudah dibangun Presiden Jokowi untuk beberapa puluh tahun ke depan untuk menyongsong Indonesia maju, ini perlu dikawal oleh keberlanjutan teman-teman. Dan harus ada orang yang berkomitmen untuk melanjutkan program ini untuk benar-benar Indonesia mencapai negara maju tahun 2045. Karena ya sayang aja teman-teman, Pak Jokowi sudah membangun sedemikian rupa selama 10 tahun, membangun mungkin portofolio rangka kerja untuk 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun ke depan. Tapi itu setelah pergantian presiden, pergantian orang, malah programnya diganti lagi teman-teman. Apalagi program-program strategis dari Pak Jokowi seperti hilirisasi, IKN. Nah, ini dua ini yang menurut saya penting teman-teman. IKN sebagai identitas kita sebagai warga Indonesia, identitas Indonesia di mata dunia. Yang kedua, hilirisasi. Hilirisasi di mana ini merupakan kuncian kita untuk bisa mengolah seluruh kekayaan alam kita sendiri. Jadi kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri seperti yang dicita-citakan oleh Bapak Soekarno, teman-teman. Karena Bapak Soekarno dulu mengatakan bahwa kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita harus mengolah hasil alam kita sendiri. Karena Indonesia ini teman-teman adalah negara dengan kekayaan alam mungkin satu-satunya atau salah satu yang terbesar di dunia. Dan kita selalu digoyang-goyang, selalu diganggu. Kalau kita ingin hilirisasi, diganggu, digugat dan segala macam oleh negara-negara Eropa. Karena apa? Mereka itu tidak ingin kita hilirisasi. Mereka ingin membeli bahan mentah kita dengan harga murah, kemudian mereka mengolahnya dan dijual kembali ke kita dengan harga yang mahal. Dan ini yang tidak diinginkan oleh Insinyur Soekarno, Prabowo, Jokowi. Itu yang tidak diinginkan oleh pemimpin-pemimpin kita teman-teman. Kita ingin mengolah bahan mentah kita sendiri, menjadikannya sebagai barang jadi atau sebuah produk, kemudian kita jual keluar teman-teman. Kita yang menjadi eksportir, bukan kita yang menjadi tujuan importir teman-teman. Jangan Indonesia menjadi negara konsumtif terus-menerus. Karena kita menerima semua barang dari luar teman-teman, elektronik, mobil, motor, tanpa kita bisa membuatnya sendiri di sini. Dan ini yang sangat disayangkan. Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dan salah satu terbesar di dunia, masa kita tidak memiliki SDM-SDM yang baik. Nah, inilah juga yang akan dikerjakan oleh Pak Prabowo ke depan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar punya daya saing di dunia internasional. Terbukti dengan Pak Prabowo membuka beberapa fakultas baru di Universitas Pertahanan, dengan menggratiskan seluruh biaya kuliah, difasilitasi, diberi uang saku. Inilah salah satu komitmen Pak Prabowo untuk memajukan atau menaikkan kualitas sumber daya manusia kita. Dan kalau kita lihat teman-teman ya, di setiap wisuda-wisuda Unhan itu ya, rata-rata yang memberikan pidato, yang lulus itu kalau dia berpidato, dia memberikan kesan dan pesannya, mereka tuh dari keluarga yang tidak punya gitu. Bukan orang kelas menengah tapi kelas bawah teman-teman. Ada anak penjual bakso, tukang parkir dan segala macam. Dan mereka bisa menempuh pendidikan secara gratis dan dibiayai seluruh pendidikannya, bahkan diberi uang saku di Universitas Pertahanan teman-teman. Ini sangat luar biasa. Nah, setelah ini kita akan melihat bagaimana mungkin sedikit testimoni dari Zulkifli Hasan terkait tuduhan-tuduhan fitnah dan juga terkait dengan Kaisang untuk maju di pemilihan atau pilkada serentak di tahun 2024 ini teman-teman. Tadi saya tanya sama Bapak barusan habis rapat, Pak, gimana kalau Kaisang maju Wagub Jakarta? Waduh gitu. Jangan Pak Zul, kira-kira gitu. Tadi. Pak Jokowi ya? Iya, Pak Jokowi tadi iya. Kaisang kan anak muda, saya malah udah pernah ngusulkan dulu. Dia bilang, Pak kan saya pernah ngusulkan Pak dulu 6 bulan,
Bukan 6 bulan, setahun. Gimana Pak kalau Jakarta anak muda aja, saya bilang gitu. Kaisang setahun yang lalu kalau nggak salah. Ya kan? Dan waktu itu memang karena masih lama waktu itu ya. Yang muda-muda Pak, Kaisang sama Zita misalnya, saya bilang begitu. Waktu itu nggak bisa Pak Zul kan Kaisang, udahlah biar itu dulu kira-kira gitu. Sekarang udah bisa Pak, tadi saya bilang. Udah bisa Pak. Iya tuh siapa yang katanya gitu. Yang apa itu, yang gugat gitu ya, gitu. Sekarang udah boleh Pak, gugat. Jangan Pak Zul gitu. Nah, jangan Pak Zul. Pak Jokowi itu teman-teman selalu menolak kalau anaknya ingin dimajukan oleh partai-partai politik teman-teman. Nah, kita kilas balik kepada kasusnya Gibran teman-teman ya. Gibran dulunya itu sampai 3 kali dimajukan namanya ke Pak Jokowi oleh koalisi partai, oleh Pak Prabowo. Tapi Pak Jokowi selalu menolak. Coba dulu yang lain, coba dulu siapa? Ketua PSSI. Apa namanya teman-teman? Yang ketua PSSI, Menteri BUMN. Nah, itulah pokoknya ya. Coba dulu nama yang lain, coba dulu ini, coba dulu itu. Jadi Pak Jokowi itu tidak pernah langsung mengiyakan ketika nama Gibran disodorkan oleh partai-partai politik dan juga Pak Prabowo teman-teman. Bahkan sampai 3 kali ditawarkan, Pak Jokowi ini masih menolak sampai partai-partai semua bersepakat kalau mereka ingin mengusung Pak Prabowo kalau Gibran wakilnya. Barulah Gibran dipasangkan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sekarang Kaisang ini testimoni langsung juga dari Pak Zulhas. Pak Jokowi juga nggak mau teman-teman. Jadi kalau ada yang orang menuduh Pak Jokowi menyodorkan, itu sepertinya kurang tepat teman-teman. Karena partai-partai aja menginginkan nama Gibran, menginginkan nama Kaisang, Pak Jokowi tidak mau gitu. Tapi kenapa sampai muncul isu bahwa Pak Jokowi yang menyodorkan? Ini kan nggak make sense. Ini testimoni langsung, pengakuan langsung dari Pak Zulkifli Hasan yang benar-benar dia jujur mengakui bahwa dia menyodorkan nama Kaisang ke Pak Jokowi. Tapi berkali-kali juga Pak Jokowi menolak teman-teman. Ini sih apa teman-teman ya, sangat disayangkan. Saudaraku sebangsa. Tapi ya kita balik lagi ke kasus Amin Rais ini. Saya pengen minta pendapat teman-teman semua bagaimana melihat cara Amin Rais ini menyebarkan fitnah, menyebarkan tuduhan-tuduhan liar melalui mimbar masjid teman-teman. Sampai mengatakan Pak Jokowi, Jokowi tot dan Jokowi dot dan segala macamnya. Dan ini ya kan kata-kata yang sedikit menghina seseorang tapi diucapkan di mimbar masjid. Dan entah apa tujuan Amin Rais selama ini untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Apakah beliau juga punya hasrat, punya keinginan untuk memimpin tapi tidak pernah kesampaian, tidak pernah punya kesempatan. Dan tidak ada juga orang yang mau mengusung Amin Rais ini teman-teman. Coba kita lihat partai-partai. PAN aja ya nggak mau sama Amin Rais kan. Ya karena ya beliau ini punya kepentingan sendiri. Di PAN sendiri aja dulu ya dia juga memasukkan semua anaknya ke PAN, mencalonkan anaknya ke PAN sebagai anggota DPRD dari PAN teman-teman. Tapi ya itulah seorang Amin Rais teman-teman, ya kita nggak bisa terlalu jauh mengomentari beliau karena ya saya sih harapannya Amin Rais sudah Pak istirahat di rumah, perbanyak berkumpul bersama keluarga, perbanyak muhasabah diri, perbanyak melihat ke dalam diri, jangan selalu melihat keluar, menganalisis yang tidak, menyebarkan kebencian. Yang mending Pak Amin Rais nikmatilah masa tuanya, biarkan anak-anak muda, biarkan generasi-generasi berikutnya yang memegang tongkat estafet perpolitikan di Indonesia gitu. Karena anak muda sekarang udah pintar Pak, nggak gampang dan nggak mudah untuk diacak-acak pemikirannya gitu, nggak mudah disulut emosinya untuk menyerang pemerintah, tidak mudah disebarkan opini-opini liar. Bapak lihat sendirilah di TikTok, di Twitter, di Instagram, dualisme pandangan terhadap isu-isu terkini tuh terjadi sekali Pak. Contoh di aksi kemarin, banyak dari pendukung Pak Jokowi, Pak Prabowo yang sedikit membela Pak Jokowi, yang sedikit mencemooh para peserta aksi. Tapi ya para pendukung PDI, para pendukung Anies, mereka berseteru, mereka berbondong-bondong bersatu untuk memajukan putusan MK. Karena apa ya? Karena
mereka yang ingin menggunakan putusan MK ini, teman-teman. Mereka yang ingin menggunakan putusan MK ini untuk memajukan Anies Baswedan. Kalau PDI ingin memajukan kadernya sendiri, dan sampai sekarang PDIP dan juga Pak Anies itu masih nego-negoan untuk maju. Apakah PDI mau mengusung Pak Anies ataukah PDI ingin mengusung Ahok? Nah, ini masih terjadi perdebatan hangat sepertinya di dalam partai PDI. Tapi ya apapun itu, kita tunggu keputusannya, teman-teman ya. Apakah PDI yang katanya partai kader akan mengusung orang lain padahal ada kader sendiri, ataukah menjilat ludah sendiri? Dari 2017 mereka menghina-hina Anies, sekarang menyanjung-nyanjung Anies, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini, teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.